maka yang diterapkan sebaiknya adalah pasal 44 ayat 4 dalam Undang-Undang PKDRT itu sendiri. Itu yang paling utama. Kita bicara konstruksi hukum ya, begitu. Oke, Bang Jeb, mungkin ekspresi dari Pak Ferry ini kan dianggap acting, Bang Jeb, saat kemarin dicemooh juga oleh netizen. Mungkin tanggapan seperti apa, Bang Jeb, pas rilis kemarin nih? Iya, tentu kalau setiap orang yang sedang mengalami persoalan hukum, bagaimanapun pasti eh, ada tekanan-tekanan tersendiri ya. Jadi kalau dikatakan itu acting atau pura-pura itu kurang tepat lah. Setiap orang yang mengalami proses hukum itu pasti ada tekanan-tekanan tersendiri dalam dirinya, apalagi ini persoalan rumah tangga. Tentu Pak Ferry juga banyak pikiran dan tekanan dalam dirinya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan itu acting atau pura-pura, saya rasa itu tidak tepat dan tidak benar begitu loh. Maaf, Grit, tolong di mute kalau lagi nggak itu ya, kalau lagi nggak ngomong, sorry. Bang Jeff, Bang boleh Jeff, nanya nih dari MNC Bang. Bang, alasan kepolisian sendiri kenapa langsung menahan Mas Ferry gitu? Apakah mungkin khawatir menghilangkan barang bukti atau seperti apa nih? Mengingat kan waktunya cuma berapa hari ya dari pelaporan ya Bang? Iya, sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun itu dapat ditahan. Itu merupakan syarat objektif. Oleh karena saat ini Pak Ferry dikenakan pasal 44 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun, maka memenuhi syarat objektif, begitu loh. Nah, di sisi yang lain, ada syarat subjektif. Apa yang dimaksud syarat subjektif? Yang pertama, bahwa tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, bahwa tersangka tidak akan melarikan diri. Tentu itulah yang kami jamin kepada pihak kepolisian, bahwa Pak Ferry tidak akan melarikan diri. Yang kedua, bahwa Pak Ferry juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Oleh karena Pak Ferry sejak awal sudah menyatakan bahwa dia akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya, akan kooperatif. Itulah alasan kami mengajukan penangguhan penahanan, begitu loh. Nah, sekali lagi itu kewenangan dari kepolisian. Kami menggunakan alasan subjektif bahwa Pak Ferry akan kooperatif, bahwa Pak Ferry tidak akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Bagaimana bisa menghilangkan barang bukti? Karena seluruh barang bukti itu saat ini kan sudah ada di kepolisian. Bagaimana kita menghilangkan barang bukti begitu loh. Jadi saya rasa Pak Ferry memenuhi syarat subjektif untuk ditangguhkan penahanannya. Begitu. Bang, tapi berapa? Ya itu kan isi hatinya Pak Ferry ya, suratnya. Itu tentu dari lubuk hatinya Pak Ferry yang paling dalam. Kalau itu ditanyakan kepada saya, ya saya juga nggak tahu begitu loh. Dalam artian itulah isi hatinya Pak Ferry. Saya aja baru tahu bahwa Pak Ferry menulis surat tersebut pada kapkan melalui surat, kemudian dibacakan sendiri di depan teman-teman media. Begitu. Bang, maaf terkait penahanan Pak Ferry, ini untuk permulaan ini penahanan akan dilakukan sampai 20 hari ke depan ya berarti ya Bang ya? Ya, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk menahan pertama kali itu 20 hari. Kecuali pihak Polda Jawa Timur mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang sudah kami ajukan. Nah, begitu. Jadi sampai ke depan ini ya 20 hari lah masa tahanannya. Bang, dan juga Pak Ferry kan digugat cerai oleh Bang Pena. Mungkin bagaimana nih, Bang?
saya tidak mau menanggapi itu. Yang pertama, itu belum dilakukan. Yang kedua, kami masih mengupayakan bagaimana mencari eh, jalan perdamaian. Jadi kalau ditanya masalah yang seperti itu, belum waktunya untuk dijawab, begitu loh. Yang penting kita berbuat yang terbaik dulu. Proses hukum kita hadapi, biarkanlah proses hukum berjalan dengan baik. Di sisi yang lain, kami juga masih membuka pintu-pintu dan menjalin komunikasi, begitu loh. Makanya kami berharap terjadi pada akhirnya upaya perdamaian tersebut, begitu. Jadi yang lain-lain yang belum terjadi kami tidak bisa komentari. Iya, iya. Justru itu yang kami harapkan. Kalau memang ada yang bisa mendamaikan atau paling tidak mencarikan jalan keluar atau menyambungkan tali silaturahmi antara Pak Ferry dengan Ibu V, itu justru yang kami harapkan. Sehingga mereka berdua bisa langsung bertemu dan mengungkapkan isi hati masing-masing. Mungkin apa yang ingin diungkapkan, mungkin dari Bu V keinginannya seperti apa, lalu kemudian Pak Ferry sendiri juga keinginannya seperti apa, sehingga bisa menemukan titik tengah, lalu kemudian kalau memang tercapai perdamaian bisa menuangkan itu dalam perdamaian sehingga tercapai restoratif justice. Jadi kalau ditanya mau nggak sih bertemu Pak Ferry dengan Ibu V, sangat mau dan sangat itulah yang diinginkan oleh Pak Ferry, begitu loh. Tapi kan Bang, dalam kasus KDRT restoratif justice tidak berlaku Bang. Kata siapa itu? Yang biasa-biasanya yang biasa-biasanya Bang. Enggak. Dalam setiap perkara, ketika ada seseorang pelapor dengan terlapor bersama-sama berdamai, lalu kemudian mengajukan perdamaian kepada pihak kepolisian, maka dengan kebijaksanaan pihak kepolisian dapat mengambil upaya hukum yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Selama memang pelapor dengan terlapor bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian. Begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam undang-undang PKDRT sendiri tidak ada restoratif justice itu sangat keliru. Justru undang-undang PKDRT mengamanatkan supaya ketika memang pelapor dan terlapor memiliki jalan tengah atau paling tidak mereka bersepakat berdamai, maka dimungkinkan untuk dilakukan restoratif justice. Itu yang benar. Oke, Bang, terkait terkait foto-foto Mas Ferry yang katanya juga terkena apa? Terkena pukulan ya atau cakaran dari Mbak Vena, itu bisa dijelaskan Bang? Maaf. Kemarin di Polda Jawa Timur kan saya sudah jelaskan dan saya sudah keluarkan itu kan. Biarkanlah itu menjadi ranah proses hukum. Nah, kemarin kan teman-teman media bilang, pengen tahu nih alat buktinya apa setelah kita tunjukkan, kok sekarang pengen mendetail lagi. Itu sudah menjadi proses hukum, biarkanlah itu menjadi proses hukum saja, begitu loh. Itu kan sudah kami serahkan ke pihak Polda Jatim. Seluruh alat bukti yang kami miliki itu sudah kami serahkan kepada penyidik Polda Jatim. Biarkanlah nanti Polda Jatim, penyidik menyimpulkan fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti yang sudah kami berikan. Begitu. Itu adalah sebagai langkah hukum dan upaya kami untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, begitu loh. Bang, Bang izin. Halo, Bang. Iya, iya, gimana? Untuk upaya damai sendiri ada jaminan nggak Bang kalau Mas Ferry ini nggak akan melakukan KDRT lagi? Dan mungkin gimana cara meyakinkan Abang ke pihak lawan gitu? Iya, kembali lagi. Kalau masalah perdamaian itu kan antar para pihak. Bukan saya yang meyakinkan. Bukan saya. Kita ini kan tim kuasa hukum adalah faktor eksternal. Di luar yang berperkara. Karena sekali lagi, berdasarkan undang-undang advokat, seorang advokat tidak bisa diidentikan dengan kliennya. Maka kami ini faktor eksternal. Kami hanya mendukung proses perdamaiannya. Tapi bagaimana meyakinkan dari Ibu V sendiri itu adalah kewajibannya Pak Ferry sendiri, begitu loh. Kami hanya membantu untuk mencapai proses itu.
Kami hanya membantu mencarikan jalan atau mencarikan pintu di mana nanti pada akhirnya mungkin Pak Ferry bisa menjalin komunikasi dengan Ibu V. Tapi bagaimana Pak Ferry bisa meyakinkan Ibu V itu adalah kewajibannya Pak Ferry. Begitu loh. Karena yang menjalani adalah Pak Ferry dengan Ibu V sendiri. Itu bukan kewajiban kami tim penasihat hukum untuk meyakinkan bahwa Pak Ferry tidak akan melakukan lagi tindak pidana tersebut. Biarkanlah itu menjadi ranahnya Pak Ferry, begitu loh. Itu menjadi kewajibannya Pak Ferry sendiri nanti untuk membuktikan kesungguhan hatinya untuk membuat kembali Bu V menjadi percaya, begitulah, atau paling tidak berdamai, begitu. Bang, sorry Bang, untuk kejelasan aja Bang, yang foto Mas Ferry apa kena cakar itu kronologinya itu kapan, di mana, dan itu kenapa terjadi seperti itu Bang? Itu sudah kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Biarkanlah itu menjadi konsumsi dari pihak kepolisian dan penyidik, begitu loh. Kenapa? Sekali lagi, bahwa kami bekerja itu di ranah hukum, di ranah kepolisian. Sehingga kalau ditanya, itu bagaimana sih kronologisnya? Kemarin sudah dituangkan oleh Pak Ferry dalam berita acara pemeriksaan. Kan kemarin teman-teman wartawan tuh yang minta, mana Bang buktinya, bawa bukti apa nih? Kami hadirkan. Ada beberapa bukti chat, bukti transfer, kan begitu. Bukti foto. Silakan teman-teman terjemahkan sendiri. Tapi faktanya seperti apa sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Karena sekali lagi itu merupakan ranah hukum. Itu adalah ranah pembuktian. Kewajiban kami adalah memberikan fakta berdasarkan alat bukti kepada penyidik yang dituangkan oleh Pak Ferry dalam berita acara pemeriksaan. Begitu loh. Bang, Udah ya? Oke. Oke ya, yang pasti saya berharap walaupun proses hukum sudah berjalan, walaupun Pak Ferry sudah ditahan, tentu masih ada upaya hukum yang lain begitu. Apa? Salah satunya adalah bagaimana kita mencapai keadilan restoratif. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, saya menyatakan begini, bahwa sebenarnya pasal 44 ayat 4 itu masih mungkin untuk diterapkan. Karena sekali lagi, kami mempertanyakan apakah benar bahwa hidungnya patah, kan begitu. Yang kedua, apakah itu mengakibatkan penyakit? Apakah itu menghalangi mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari? Kan begitu. Kalau memang tiga hal itu tidak terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan dalam perkaranya Pak Ferry. Yang ancaman hukumannya adalah 4 bulan penjara, begitu loh. Kalau pasal 44 ayat 4 bisa diterapkan, maka syarat objektifnya gugur. Karena hanya ancamannya adalah 4 bulan. Makanya nanti kami akan mendalami lebih lanjut dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Ferry. Kami akan pelajari lebih lanjut nih, dugaannya, rekonstruksi hukumnya seperti apa. Supaya Pak Ferry bisa mendapatkan hak-hak hukum yang terbaik, begitu. Itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Bang, terakhir Bang, mungkin keadaan Bang Ferry sendiri, Mas Ferry sendiri gimana Bang? Apakah dia ada merasa keadaan Mas Ferry sendiri mungkin keadaannya, tadi kan Abang kan nunggu kabar dari Mas Ferry, mungkin seperti apa Bang kabar yang sekarang nih? Maksudnya apa tuh? Kabar dari Mas Ferry sendiri mungkin kondisi. Tadi saya sudah jawab itu di pertanyaan yang pertama itu. Ya mungkin tegas saja Bang. Tadi juga sudah saya jawab itu. Ketinggalan Bang. Nanti minta teman-teman yang lain aja deh. Ya. Bang, mungkin terakhir dari aku Bang, maksudnya mengonfirmasi, maksudnya kemarin kan beredar kalau apa Mas Ferry untuk balik ke Jakarta aja katanya susah, maksudnya ada kesulitan ekonomi lah gitu. Maksudnya dari Abang sendiri mungkin ada dicurhatin dari Mas Ferry atau bagaimana untuk kesulitan biaya dari Jakarta untuk ke Surabaya kemarin atau bagaimana Bang? Punten kan hanya Abang nih yang kita bisa tanyain. Boleh dijawab Bang? Kemarin itu kan sudah ditanyakan oleh teman-teman media. Pada waktu itu kan Pak Ferry ditanya bagaimana. Pak Ferry kan jawab, saya tidak miskin. Saya punya iman. Itu kan jawabannya Pak Ferry. Untuk apalagi saya mengkonfirmasi hal tersebut. Kalau Pak Ferry sudah menyatakan bahwa beliau bukan orang miskin karena beliau memiliki iman, beliau memiliki Tuhan, ya itulah jawabannya. Berarti beliau bukan seorang yang miskin. Ditambah kemarin saya sudah mengatakan, secara umum, saya kan kemarin sudah menjawab, secara umum,
apakah orang miskin itu tabu? Apakah kita harus memandang sebelah mata orang miskin? Kan tidak. Kita harus menghargai, kita harus saling menghargai antar manusia, kan begitu. Jadi menurut saya pertanyaan itu mungkin keliru pertanyaannya. Begitu loh. Bang, mungkin sedikit Bang, kemarin kan juga ada beredar yang perjanjian pranikah itu, bahwa kan benar tuh Mas Ferry yang tidak membawa apa-apa selain baju yang dia pakai. Mungkin Abang bisa kami mintain klarifikasi atau bagaimana, kan hanya Abang nih yang bisa kita tanyain tentang perjanjian pranikah itu loh Bang. Ada Mas Ferry sampaikan itu nggak sih Bang? Kalau Bang Jeffrey berkenan menjawab. Kemarin kan Kita nggak di sana kemarin Bang. kan sudah Kita di kemarin kan di Polda Jatim sudah terakhir ya, ini saya jawab terakhir ya. Oke. Kalau enggak, kemarin kan di Polda Jawa Timur sudah dijawab bahwa Pak Ferry itu mengatakan setiap mendapatkan transferan atau bayaran itu langsung masuk ke rekeningnya istrinya. Itu kan jawabannya Pak Ferry, begitu loh. Jadi kan banyak nih yang beredar mengatakan bahwa Pak Ferry ini tidak bertanggung jawab. Tapi justru sebaliknya, bahwa Pak Ferry itu setiap mendapatkan fee begitu, itu langsung ditransfer kepada istrinya. Itu menurut pernyataannya Pak Ferry ya, begitu. Oke ya, itu aja ya. Saya rasa itu deh. Oke, terima kasih ya teman-teman media. Yang penting mohon doanya, yang terbaik untuk Pak Ferry, yang terbaik juga untuk Bu Fe. Kita berdoa bersama-sama.